Bawaslu RI melakukan pemetaan terhadap tempat pemungutan suara rawan pada pemilu 2024. Terdapat ribuan TPS yang berpotensi menjadi hambatan pada hari pemungutan suara. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Rahmat Baja mengungkapkan pemetaan dilakukan di 33 provinsi kecuali daerah otonomi baru dan Maluku Utara. Dirinya menyebut sebanyak 125.000 TPS yang daftar pemilih tetapnya tidak memenuhi syarat. Ia turut mengungkapkan bahwa terdapat 21.000 TPS yang berdekatan dengan rumah pemenangan peserta pemilu. Ia menambahkan lokasi yang berdekatan itu dapat berpotensi memobilisasi suara sehingga dapat mengganggu proses pemungutan suara. Bawaslu pun akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti KPU, Polri untuk mengawasi jalannya pemilu pada tanggal 14 Februari nanti. Kemungkinan adanya terjadinya mobilisasi massa itu potensi terjadi. Dengan demikian, maka karena terlalu dekat dengan tim pemenangan dan lain-lain ini yang mengganggu kemudian jalannya proses pemungutan suara. Karena apalagi kalau sudah masuk lingkungan TPS, bahkan kami pun sendiri Bawaslu Indonesia itu tidak bisa masuk kecuali tidak bisa masuk ke arena TPS kecuali KPPS dan juga pengawas TPS. Kami harus berkoordinasi dengan pengawas TPS pada hari H itu di lingkungan TPS. Jadi aturannya ketua KPU RI, anggota KPU RI, ketua Bawaslu RI hanya di luar TPS. Itu aturannya. Nah, apalagi, kalau ada kedekatan dengan misalnya 2 rumah dari situ tim pemenangan, nah itu juga patut perkiraannya terjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi. Itu yang ditakutkan. Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menyatakan akan memperkuat pengawasan di masa tenang pemilu 2024 dan akan memastikan seluruh pihak akan mematuhi aturan termasuk dengan cara patroli. Berbagai hal untuk bisa melakukan pengawasan terbaik pada masa tenang. Masa tenang adalah masa di mana seluruh aktivitas kegiatan kampanye pemilu sudah dilarang, artinya sudah selesai. Karena itu, langkah yang dilakukan Bawaslu adalah memastikan seluruh pihak yang terkait mematuhi ketentuan yang berlaku di masa tenang. Bawaslu sudah melakukan strategi yang disiapkan. Pertama, misalnya melakukan patroli pengawasan yang dilakukan oleh seluruh jajaran pengawas pemilu di seluruh level. Yang kedua adalah memastikan ada patroli cyber yang bekerja 1x24 jam di masa tenang ini untuk memastikan tidak ada yang dilanggar berkenaan dengan aktivitas yang sedang berjalan. Yang ketiga, dalam konteks ini juga Bawaslu memastikan patroli cyber ini menyasar seluruh media sosial yang terdaftar di KPU untuk memastikan media sosial ini telah ditutup sehingga seluruh informasi memang bisa membuat terang benderang seluruh publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.